Ya, tanpa berlama-lama, tanpa kemudian menduga-duga siapakah nama-nama tersebut begitu ya, dan juga siapa yang akan dipilih oleh Koalisi Indonesia Maju dan juga Prabowo Subianto untuk mendampingi dirinya di Pilpres 2024. Langsung saja kita akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di samping saya, tepat di halte Transjakarta dan Hotel Indonesia, ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik dari Universitas Paramadina Jakarta. Pagi Mbak Maria. Waalaikumsalam Mbak Maria. Pagi, alhamdulillah. Nah, kita nggak cuma sendirian, Mas Umam ini juga sudah terhubung bersama kami. Ada Waketum Partai Gerindra melalui sambungan Zoom, Pak Budi Juwandono. Selamat pagi, Pak Budi. Maaf, saya tidak bisa dengar. Selamat pagi, Pak Budi. Oke, nggak ada sound sama sekali ya. Dengan jelas, Pak Budi bisa mendengar suara kami? Oke, baiklah. Kalau kita lihat nih, nampaknya memang mendekati pendaftaran Capres dan juga Cawapres di KPU 19 hingga 25 Oktober 2023. Tinggal menghitung hari lagi, paling tidak sekitar 2 pekan lagi begitu ya Mas ya. Nah, nampaknya bocoran atau spill gitu ya mengenai siapakah Cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto justru kemarin sempat diungkapkan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan begitu loh, bukan dari Partai Gerindra. Kalau begitu saya ingin langsung konfirmasi ke Pak Budi. Informasinya dari Pak Syarif Hasan menyampaikan memang namanya sudah menguat, mengerucut menjadi 2 nama, yaitu ada Erick Thohir dan juga Erlangga Hartarto. Benar demikian Pak Budi? Ya, selamat pagi Mbak. Kami dari Partai Gerindra, kami melihat situasi dan dinamika politik yang masih berjalan. Dan kita masih ada kira-kira hampir 2 minggu lagi lah ya, sebelum kami bisa memulai proses untuk mendaftarkan Capres dan Cawapres. Dan kami masih mendengarkan semua aspirasi, masukan dari seluruh unsur. Tentu nama-nama seperti Bu Kofifa dan Pak Erick Thohir juga masuk dalam bursa calon pendamping Pak Prabowo. Dan saya rasa ini dalam waktu yang dekat komunikasi dengan Partai Koalisi Indonesia Maju dan para pimpinannya akan semakin intensif. Dan pada saatnya nanti akan kita tentukan bersama calon wakil presiden dari Pak Prabowo. Oke, artinya apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat dalam hal ini anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan, 2 nama tersebut Erlangga dan juga Erick Thohir masih belum pasti. Ada nama Khofifah yang masih berada di Koalisi Indonesia Maju yang masih diperbincangkan, Pak Budi. Bergulir ya, Bu Kofifa, Pak Erick Thohir, itu ya nama-nama yang dibahas dalam perbincangan dengan para pimpinan Koalisi Indonesia Maju. Dan kami menghargai sekali lagi setiap mekanisme dari partai-partai politik pendukung maupun juga harapan dan aspirasi partai-partai politik ini. Dan sesuai dengan kesepakatan kami bersama, langkah-langkah strategis ke depan termasuk calon wakil presiden akan sama-sama didiskusikan dan sesuai tradisi Indonesia akan ditentukan secara musyawarah dan mufakat. Oke, nama Pak Erlangga masuk juga tidak sih saat ini dalam perbincangan di internal Koalisi Indonesia Maju? Sebagai pucuk pimpinan Partai Golkar ya, itu menjadi aspirasi teman-teman Partai Golkar. Itu didiskusikan juga. Nah, kita lihat perkembangan ke depan. Hampir setiap minggu ini komunikasi sangat intensif dan insya Allah dalam waktu dekat nama tersebut yang ditunggu-tunggu akan diumumkan. Pastinya, karena kan pendaftaran sebentar lagi ya Pak Budi ya, masih tanggal 19 hingga 25 Oktober. Artinya saat ini sudah mengerucut menjadi 2 namakah, betul? Saya rasa dalam kesempatan ini ya kita memang mungkin ada beberapa nama yang selama ini memang bergulir dan kalau dikatakan mengerucut ya bisa mengerucut, tapi semangatnya Mbak bahwa apa yang telah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju ini nanti untuk langkah kita ke depan ya, khususnya calon wakil presiden kan akan nanti sama-sama ditentukan. Dan memang kita ini melihat banyak sekali putra maupun putri terbaik bangsa yang masuk dalam bursa Cawapres ini.
dan pertimbangannya akan sangat banyak, dan kita akan menggunakan waktu yang masih diberikan ke kita dalam 2 minggu ke depan ini untuk benar-benar menentukan secara matang siapa yang akan menjadi pendamping Pak Prabowo. Baiklah, kalau dari Partai Gerindra, dari Pak Budi masih malu-malu untuk men-spill siapakah namanya, mungkin dari Mas Umam nih bisa memberikan info-info tersebut. Mas, tadi yang menarik adalah kalau dari Partai Demokrat, Syarif Hasan sampaikan mengucut 2 nama, tapi yang disebut adalah Erlangga dan juga Pak Erick Thohir. Kemudian kalau dari Pak Budi tadi justru yang disampaikan adalah nama Erick Thohir dan juga Hovifah. Anda melihatnya seperti apa, Mas Umam? Masih cukup alotkah kemudian nama-nama ini, dan juga masih nama Hovifah masih dipertimbangkan di Koalisi Indonesia Maju? Iya, kalau kita cermati beberapa hal yang perlu kita antisipasi adalah terkait dengan konteks political acceptability, bagaimana penerimaan secara politik dari komposisi koalisi Indonesia Maju. Karena per hari ini sepertinya ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh Pak Prabowo. Di satu sisi memang betul ada variabel Nahdlatul Ulama yang harus dihitung, karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah pertarungan terutama pada basis santri dan juga nasionalis. Di sisi yang lain pertarungan pada basis Jawa Timur. Nah, oleh karena itu beberapa nama yang kemarin dimunculkan, mulai dari Mas Erick Thohir pernah sempat menguat dan cukup kuat untuk melakukan negosiasi dengan elemen di Koalisi Indonesia Maju, tetapi belakangan agak sedikit melemah. Nah, situasi ini tentu dipicu oleh beberapa hal. Lalu kemudian ada beberapa nama yang lain, misalnya Mas Gibran. Mas Gibran sendiri termasuk yang cukup prospektif, karena bagaimanapun juga dia akan merepresentasikan simbol restu politik dari Presiden Jokowi. Tetapi di saat yang sama, dia juga bisa menjadi mesin politik yang cukup efektif untuk menggerus basis kekuatan Ganjar, terutama di segmen Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Akan tetapi, nama Mas Gibran terganjal oleh beberapa hal. Pertama, terkait dengan belum pastinya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. JR kemarin ada putusan pencabutan gugatan, tapi itu hanya satu pihak, belum yang lain. Artinya proses masih berjalan. Ditambah satu lagi, jika posisi Mas Gibran diletakkan sebagai cawapres Pak Prabowo, maka ini akan berpotensi memicu terjadinya perang bubat antara Gerindra melawan dengan PDIP. Nah, situasi ini tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan, Mbak, terutama di putaran kedua. Nah, maka untuk menghindari itu, nama Mas Gibran perlu kemudian dipertimbangkan sekali lagi. Ditambah lagi, ketika Mas Gibran posisi sebagai cawapres, dia akan terkena satu narasi, yaitu politik dinasti. Bagaimanapun juga, tentu rival lawan politik akan menjadikan itu, mengeksploitasi itu sebagai narasi untuk menghantam. Dan itu juga dipertimbangkan tentunya kan oleh partai koalisi. Pasti dipertimbangkan. Maka yang menjadi keyword adalah satu nama yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalau misal kita cermati, yang konon kabarnya menguat, salah satunya adalah Bu Hovifah. Karena bagaimanapun juga Bu Hovifah representasi dari kekuatan politik Nahdlatul Ulama. Beliau representasi politisi perempuan. Beliau kepala daerah gubernur di Jawa Timur yang menjadi basis penentuan pertarungan di Pilpres baik di 2014, 2019. Nah, dan yang terpenting, kemarin menurut informasi spekulatif ada pertemuan khusus antara Bu Hovifah dengan Pak Erlangga. Informasi spekulatifnya cukup beragam. Ada yang mengatakan Bu Hovifah katanya mendapatkan KTA dari Golkar. Dari mana ini, Mas? Sudah digolkarkan. Ada juga informasi yang lain, meskipun bukan menjadi KTA Golkar, tetapi ada deal secara khusus antara Bu Hovifah dengan Golkar untuk memperkuat beberapa basis kekuatan Golkar, terutama di segmen kekuatan Jawa Timur. Dan informasi ini A1 ya, Mas ya? Let's say, kita konfirmasi. Kita akan bahas lebih lanjut, menarik juga karena kalau berbicara mengenai nama Hovifah, karena nama ini kemudian juga muncul tidak hanya dari Koalisi Indonesia Maju, pendamping dari Prabowo Subianto, tapi juga di PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ini yang overlap antara kedua koalisi. Nanti kita akan bahas usai jeda ya, Mas ya, saat lagi untuk Anda. Ya, kita lanjutkan diskusi pemirsa. Ini tadi pertanyaan saya, Mas. Nama Hovifah ternyata masih disebut-sebut ini oleh Partai Gerindra, masih menjadi perbincangan di internal Koalisi Indonesia Maju. Sedangkan kita tahu juga nama itu juga disebut di dalam pendamping bagi Ganjar Pranowo di PD Perjuangan. Akan seperti apa sih pengaruh Hovifah bagi kedua koalisi ini, terutama bagi Gerindra? Iya, kalau pengaruhnya relatif cukup memadai dan cukup besar. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi Mbak ya, basis data dan juga pengalaman di 2014, 2019
pertarungan itu memang cukup besar ditentukan di Jawa Timur, karena faksi dari afiliasi dan juga preferensi politik Jawa Barat itu bisa diimbangi dengan perbedaan dari faksi dan afiliasi politik Jawa Tengah. Maka kemudian Jawa Timur menjadi front pertarungannya. Nah, kalau misal di level ini, Mbak Hovifah itu kepala daerah, tetapi juga memiliki kemampuan komunikasi politik yang cukup memadai dan juga ngopeni basis-basis pesantren Hingga ke bawah, yang tersebar di Jawa Timur terutama, dan juga dia memiliki satu basis sentimen gender terkait dengan konteks jaringan muslimat. Jaringan muslimat ini adalah perempuan Nahdlatul Ulama yang tersebar di Indonesia. Barangkali memang afiliasi dari para pengurus muslimat cukup beragam. Mereka masuk di berbagai partai politik yang ada. Tetapi kemudian ketika ada sentimen pro perempuan, apalagi kalangan muslimat, kemudian dimunculkan di sana, dia bisa menjadi mesin politik yang cukup signifikan. Hal itu terkonfirmasi di pilkada ketika kemudian 2018 yang lalu, Mbak Hovifah berhadapan bukan dengan partai-partai kecil. Waktu itu Gus Ipul misalnya didukung oleh PDIP, oleh PKB, yang notabene adalah penguasa kekuatan politik di Jawa Timur. Tetapi kemudian terbukti efektif dengan jargon wes wayai, sudah waktunya. Nah, barangkali ini juga sudah menjadi wes wayai bagi Mbak Hovifah untuk maju di posisi cawapres. Tapi kan nampaknya begini ya Mas ya, ini kan tidak akan mudah karena juga nama itu disebut-sebut juga oleh PDI Perjuangan gitu loh. Iya, tentu ada proses negosiasi di sana, dan bersedia atau tidaknya Mbak Hovifah, sepertinya ada pihak yang mencoba untuk meyakinkan dia. Menurut informasi spekulatif, dulu ada salah seorang capres yang mencoba untuk meyakinkan Mbak Hovifah. Berbulan-bulan, bahkan ada tokoh senior yang mencoba untuk membangun komunikasi saja. 8 bulan ditunggu, tidak ada respon balik karena alasan khawatir, takut, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya menghidupkan kartu ini butuh kekuatan besar untuk meyakinkan, dan sepertinya sudah ada yang memberikan political guarantee. Nah, situasi ini yang kemudian sepertinya membangkitkan bukan hanya semangat, tetapi juga kepercayaan diri Mbak Hovifah untuk masuk di sana. Nah, langsung saja Mas Budi, betul tidak sih ini akan menjadi cukup sulit untuk membawa nama Hovifah bisa mendampingi Pak Prabowo, karena juga dipertimbangkan oleh koalisi sebelah. Namun memang kekuatan besar tersebut sudah nampak ada beberapa pertemuan antara, tadi disebutkan oleh Mas Umam bahwa Partai Golkar sudah sempat bertemu dengan Bu Hovifah, sudah ada deal-deal di sana. Betulkah sudah sekuat ini komunikasi dengan Hovifah di Koalisi Indonesia Maju, Mas Budi? Gini, saya tidak mau terlalu banyak spekulasi tentang apakah ada deal politik atau tidak, saya tidak tahu ya. Tapi tadi sesuai penjelasan sebelumnya bahwa memang Bu Hovifah ini kan mempunyai kekuatan juga. Kalau kita lihat secara peta elektoral sekarang, bahwa Partai Gerindra mempunyai kekuatan yang sangat kuat di Jawa Barat dan Banten, ini bisa diimbangi oleh Bu Hovifah di Jawa Timur. Dan tentu Bu Hovifah sebagai kepala daerah dan juga representasi dari pemilih perempuan menjadi kandidat yang sangat menarik untuk mendampingi Pak Prabowo. Tapi sekali lagi Mbak, masalah sulit tidaknya, saya rasa itu kita tidak bisa spekulasi mengenai sulit atau susah, tapi yang jelas bahwa beliau juga dipertimbangkan, dan nama beliau banyak yang mengumandangkan nama Bu Hovifah di dalam aspirasi yang kami terima di dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi siapapun itu ya, terlepas sulit atau gampangnya akan kejadian atau tidak, itu hal yang lain. Dan saya yakin ya pada saatnya nanti ya, setelah pembahasan yang sangat matang dan semua masukan telah diperbincangkan, ya kita akan benar-benar mengumumkan, dan saya rasa Bu Hovifah dan tokoh-tokoh lain yang selama ini diperbincangkan ya menjadi bagian dari tokoh-tokoh yang sekarang lagi diperbincangkan untuk mendampingi Pak Prabowo. Pasti. Ya. Oke, Mas Budi, pendaftaran Capres-Cawapres sudah semakin dekat, 2 pekan lagi 19 Oktober. Kita konkret sajalah kalau begitu, baik dari nama Erick Thohir dan juga Hovifah. Sudah sejauh apa komunikasi dengan keduanya ini yang dijalin oleh Koalisi Indonesia Maju? Ya, saya rasa komunikasi sangat intens ya. Pak Prabowo kan udah berkali-kali bertemu dengan
Bu Kofifa dalam kunjungan-kunjungan beliau. Begitu juga dengan Pak Erick Thohir, sering sekali ketemu. Saya rasa dengan tokoh-tokoh lain juga banyak sekali komunikasi. Jadi ya ini menjadi bagian dari proses demokrasi, alam demokrasi yang sekarang kita agungkan, ya, bahwa komunikasi politik antara pemimpin-pemimpin bangsa ini adalah hal dan tradisi yang sangat baik. Dan kita mendorong, ya, semua pemimpin bangsa ini untuk terus melakukan komunikasi ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Dan inilah tradisi yang ingin kita tanamkan di alam demokrasi kita. Ya, semoga komunikasi politik ini akan nanti menghasilkan, membuahkan pasangan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Dan saya katakan selalu bahwa semua yang maju kontestasi capres dan cawapres ini adalah putra dan putri terbaik bangsa. Siapapun itu, mereka memang mempunyai keinginan untuk membangun bangsa Indonesia ini menuju Indonesia emas, dan kita hargai proses yang sedang berlangsung. Memang pasti seluruh Indonesia ini sudah tidak sabar, ya, menunggu nama pasangan-pasangan, tetapi kami menghargai waktu yang memang masih diberikan ini untuk secara matang menentukan pilihan-pilihan politik kami ke depan. Oke, Mas Budi, singkat, pekan depan akan diumumkan? Insya Allah, Mbak. Kita lihat perkembangan minggu depan. Tapi ada waktu sampai tanggal 25. Oke. Kita akan sampai di sana aja, Mas, biar lebih pasti nih. Insya Allah, Pak, paling tidak 99% ya. Ya, kita lihat ke depan. Oke, baik, terima kasih banyak, intinya Pak, kita akan menggunakan waktu kita yang kita miliki sampai tanggal 25, dan akan kita tentukan bersama nanti. Oke, baik. Karena kalau untuk orang bagi kami muslim-muslimin gitu ya, insya Allah tuh 99%. Jadi kita tunggu nanti minggu depan ya. Bayu, Vita, kembali ke Anda.